Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Dayat. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengerjakan AKM ya. Di sini saya menggunakan aplikasi demo untuk AKM. Jadi buat kalian siswa-siswi SMK yang belum tahu AKM itu seperti apa, cara mengerjakannya bagaimana, silakan disimak video ini sampai dengan selesai. Oke, langsung saja. Ini di sebelah adalah tampilan dari AKM ya. Ini untuk login ya. Jadi nanti kalian akan diberikan username dan password, dan di sini saya mencontohkan menggunakan akun demo ya. Jadi kalau untuk demonya itu bisa menggunakan ini apa namanya, di sini saya menggunakan akun demo. Jadi usernya ada untuk demo, yaitu user 001. Kita langsung saja kita contohkan ya. User 001, kemudian passwordnya adalah 123456 bintang. Oke, barangkali musiknya terlalu besar, saya akan kecilkan dulu suara musiknya biar tidak terlalu mengganggu. Oke. Jadi kalian, ini untuk yang demo ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti AKM yang sebenarnya, silahkan masukkan user kalian sesuai dengan user kaliannya yang dikasih oleh sekolah. Jadi nanti akan dikasih untuk loginnya, user dan passwordnya. Silahkan kalian bisa masukkan usernya di atas dan passwordnya di bagian sini. Kalian juga bisa melihat passwordnya dari sini. Jadi barangkali sebelum klik login, kalian memastikan dulu betul atau tidaknya. Oke, setelah kalian memasukkan user dan passwordnya, kalian bisa klik login. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini di sebelah sini adalah token, dan di sebelah sini adalah kode nick. Nanti itu adalah nama kalian. Kemudian di sini nama kaliannya. Di sini karena saya menggunakan akun untuk demo, akhirnya dikasih nama peserta dummy. Jadi mempunyai nama peserta dummy. Kemudian mata ujiannya di sini, literasi dan numerasi di sini ya. Ini mata ujian menjelaskan mata ujian yang akan dikerjakan. Di sini ada literasi dan numerasi. Kemudian nama pesertanya, nama kalian silahkan ketik ulang di sini. Sebagai contoh saya di sini Hidayat. Kemudian tanggal lahir kalian, kalian bisa pilih dengan klik bagian ini. Masukkan tanggal lahir kalian. Pilih bulannya apa, tahunnya tahun berapa, silahkan sesuaikan dengan tahun lahir kaliannya. Kemudian token di sini adalah bagian ini ya, yang bagian atas nih, yang token ya. Andai kata token ini sudah tidak berlaku, kalian bisa klik refresh data. Ini nanti akan berubah nih. Nah, kode tokennya akan berubah. Kalian bisa memasukkan kode tokennya sesuai dengan yang tertera di layar kalian ya. Di sini token, kalau di sini U6HE1O. Kalau 0 itu lebih bulat, lebih oval. Kalau lebih bulat itu O. Oke, kita masukkan di bagian bawah di sini token U6HE1O. Nah, kemudian setelah kalian ketikkan nama, tanggal lahir, dan token, baru kalian klik submit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian bisa baca di sini ada konfirmasi tes, nama tesnya apa, literasi, soal demo. Ini untuk soal demo. Kemudian status tesnya, tes baru. Waktu tesnya, tanggal yang pada saat nanti kalian AKM itu di tanggal berapa. Kemudian ada alokasi waktu tes. Jadi kalian diberikan alokasi waktu atau waktu untuk mengerjakan itu sebanyak 60 menit. Di sini ya, sesuai dengan layar yang tertera di sebelah. Setelah kalian amati ini, dalam artian oke ya, kalian udah tahu nih waktunya sekian, dimulai dari jam berapa, berarti nanti waktunya adalah 60 menit. Kalian bisa klik mulai untuk mulai mengerjakan soal yang ada. Nah, ini contohnya soal nomor 1 tuh. Kita bisa klik informasi soal ini untuk informasi soalnya. Jika ada, nanti di sebelah sini akan ada informasi soal yang diberikan. Kemudian di bagian atas ini nama kalian, nanti ini sisa waktu kalian dalam pengerjaan soalnya. Sisa waktu di sini masih 59 menit ya, karena tadi ada 60 menit. Kemudian di bagian sini ada apa permintaan sheet ini kan pertanyaannya. Kalian bisa simak dulu yang ada di sini, bacaan yang ada di sini. Kemudian kalian bisa pilih A, B, C atau D. Ini untuk
menjawabnya. Kemudian daftar soal. Ini daftar soal adalah menampilkan jumlah soal yang harus kalian kerjakan. Nah, kalau di sini ketika saya klik muncul 18, artinya ada 18 soal yang harus dikerjakan. Yang bagian warna putih artinya kita belum buka sama sekali, dan ini warna biru adalah bagian soal yang sedang kita buka. Sebagai contoh, saya kerjakan terlebih dahulu sebagai contoh. Saya close ininya. Sisa waktu 58 menit. Soal nomor 1, Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka bernyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh. Menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan. Dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi, kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Nah, di sini pertanyaannya ada permintaan Siti. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Berarti kan ada di teks terakhir ya. Doanya mereka pengen bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Coba lihat, kalian harus amati ini literasi. Ingin bersekolah, ingin bernyanyi, ingin bekerja, atau ingin bertamasya. Jika kalian jawab A, maka klik A bagian A-nya. Maka warnanya akan berubah. Kalian bisa lihat di bagian A, di situ di bagian A berubah warnanya jadi biru ketika diklik. Nah, yang abu-abu ini artinya bukan jawaban kita. Yang kita jawab tadi berwarna biru. Nah, kemudian jika sudah, kalian bisa klik soal berikutnya. Tapi jika kalian ragu-ragu, kalian bisa centang ini nih. Kalian checklist nih di sini. Ini untuk ragu-ragu. Jika kalian tidak ragu-ragu, ya hilangkan saja checklistnya. Kemudian soal berikutnya. Nah, seperti itu. Kita bisa cek lagi di bagian atas di daftar soal. Nah, nomor 1 sudah dijawab A. Nomor 2 berwarna biru, artinya kita sedang membuka soal nomor 2. 3 sampai dengan 18 masih warna putih. Ini karena kita belum buka sama sekali. Apa yang terjadi jika kita next soal ya? Kita cek, kita close dulu. Langsung soal berikutnya. Nah, kita masuk soal nomor 3. Coba kita lihat di daftar soalnya. 2 masih tetap putih. Nah, gunanya ragu-ragu, tadi gunanya checklist ragu-ragu itu untuk membuat tanda. Kita balik lagi ke soal sebelumnya. Ini soal nomor 2, kita checklist ragu-ragunya. Kemudian soal berikutnya. Coba kita cek di daftar soal. Di sini akan terlihat soal nomor 1 kita jawab A, soal nomor 2 ada checklist kemudian berwarna kuning. Artinya kita masih beri tanda ragu-ragu. Dan soal nomor 3 berwarna biru, artinya kita sedang membuka bagian soal nomor 3. Oke, kita langsung saja bagaimana prosesnya. Oke, secara umumnya kalian tahu ya cara jawabnya hanya sekedar klik-klik seperti itu. Kemudian kita skip dulu untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan pengerjaan untuk soal nomor 3. Siti dan Udin namanya, mereka penuh debu. Masih sama yang tadi. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pertanyaan. Pernyataan. Oke, mungkin ini saya percepat di bagian sini ya. Jadi nanti kita lihat aja di bagian terakhirnya. Ini saya akan asal saja. Saya akan coba jawab asal ya. Intinya biar nanti kita tahu apa yang akan terjadi ketika kita sudah menyelesaikan 18 soal. Nah, ini soal untuk memasangkan. Suka memberi uang receh dengan seadanya. Siapa? Om dan tante misalkan. Berarti bagian ini dengan ini misalkan. Nah, ini nanti akan ada tanda seperti ini. Cara mengerjakan soal memasangkan. Suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Siapa? Ada nggak di sini dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi? Nah, berarti si Siti dan Udin. Ya, di sini Siti dan Udin ya, bukan Siti dan Om. Artinya kita checklist ini, kemudian ke sini.
Nah, ini akan jelas warnanya biru ya. Artinya biru dengan biru, hijau dengan hijau. Itu maksudnya seperti itu. Kalau kalian mau mengganti jawaban, kalian bisa klik ganti jawaban. Ini untuk soal memasangkan. Oke. Jika seperti ini berarti kita ketik ya sesuai dengan deskripsi yang ada di situ. Kalau soal-soal seperti ini berarti kalian cukup beri tanda centang. Ini memasangkan. Soalnya diulang-ulang ini karena hanya contoh ya. Nah, sampai dengan jumlah soal yang ke-18 karena kita tahu daftar soal totalnya ada 18, kita harus berhati-hati sebelum next ke soal berikutnya atau sebelum kita selesai ya. Kita pastikan lagi tidak ada yang berwarna kuning seperti di video. Nah, di bagian sini kalian bisa lihat di situ ya, di nomor 2 itu ada berwarna kuning. Artinya ketika kita nyampe di soal yang kita ingat totalnya 18, kemudian kita mengerjakan soal nomor 18, kita cek adakah soal yang masih kita beri tanda ragu-ragu atau yang sama sekali belum kita kerjakan atau berwarna putih. Jika kita masih menemukan soal yang berwarna kuning tuh, nah itu di soal nomor 2, artinya kita masih memberikan tanda checklist ragu-ragu. Kita kerjakan lagi soal nomor 2. Kita juga bisa loncat ke soal nomor 2 langsung dengan cara mengklik bagian ini. Klik, maka kita langsung muncul ke soal nomor 2. Jadi selain menggunakan soal berikutnya dan soal sebelumnya, kita juga bisa klik bagian sini, kemudian mau ke soal berapa. Tadi 18 kita belum kerjakan, jadi makanya dia putih lagi. Kita sekarang ada di soal nomor 2, kita kerjakan dulu soal nomor 2-nya, hilangkan checklist ragu-ragunya, kemudian manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin, beri tanda centang. Oke, kita kerjakan, kemudian klik. Jika sudah, soal berikutnya juga kita bisa untuk mengecek mana yang
belum kita kerjakan. Kita langsung ke soal nomor 18 yang belum kita kerjakan. Kemudian kita isi sesuai dengan gambar yang ada di situ. Kita kerjakan ya. Misal seperti ini, kemudian kita klik selesai. Maka akan muncul konfirmasi tes seperti yang tertera dalam video di sebelah ya. Ini, apakah Anda yakin mengakhiri mata ujian ini? Setelah ke mata ujian berikutnya, Anda tidak bisa kembali ke mata ujian sebelumnya. Jadi artinya ketika kita sudah klik selesai, kita masuk ke tadi numerasi ya, literasi dan numerasi, maka ketika kita sudah masuk ke numerasi, kita tidak akan bisa kembali lagi ke soal literasi. Jadi diharapkan untuk berhati-hati dan mengecek kembali soal yang akan kita selesaikan. Jika kita sudah yakin, kita bisa beri tanda centang dan klik selesai. Jika belum, kita bisa klik tidak. Kemudian kita bisa cross check lagi di daftar soal di bagian atas, klik mana yang belum. Nah, ini yang ada tulisan A dan ada checklist itu berbeda. Ketika soalnya adalah pilihan ganda, maka akan muncul pilihan yang kita jawab. Tetapi jika soalnya adalah memasangkan, memberikan deskripsi atau menjelaskan, itu hanya ada checklist atau centang. Kita selesaikan saja. Selesai. Nah, ketika selesai maka ada konfirmasi berikutnya. Konfirmasi berikutnya adalah Anda masih memiliki waktu lebih dari 60 detik. Jadi mengkonfirmasikan lagi betul atau tidak kita akan mau menyelesaikan soal ini, karena kita masih memiliki waktu yang banyak gitu, misalkan lebih dari 60 detik untuk mata ujian ini. Apakah Anda yakin ingin mengakhiri mata ujian ini? Nah, jika yakin, centang lagi. Jadi centang ada 2 kali ya. Kemudian klik selesai. Barulah muncul seperti ini. Konfirmasi tes, terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes, atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Jadi kita bisa selesai tes, maka akan muncul seperti ini. Konfirmasi tes, terima kasih telah berpartisipasi. Silakan klik tombol kembali ke halaman login untuk keluar dari tes. Nah, selesai, kita tunggu proses kembali ke halaman login seperti ini. Nah, ini jika soal yang diberikan hanya soal literasi, akan tetapi jika soalnya adalah sekaligus ada literasi, numerasi misalkan, kemudian karakter misal, nah itu di soal literasi ke numerasi nanti akan berlanjut sama. Untuk seperti ini kita bisa memasukkan user dan passwordnya. Oke, sampai dengan di sini itulah cara mengerjakan soal AKM. Jadi kita bisa login terlebih dahulu, memasukkan username dan passwordnya, kemudian klik login. Setelah login kita mengerjakan, ada pilihan ganda, ada mencocokkan, dan ada juga dengan jawaban, mendeskripsikan jawaban. Kalian bisa sesuaikan, dan jika ragu-ragu kalian bisa klik ragu-ragu. Untuk melanjutkan ke soal berikutnya kalian bisa klik soal berikutnya atau soal sebelumnya untuk kembali ke soal sebelumnya, atau kalian juga bisa mengklik daftar soal untuk melihat jumlah soalnya ada berapa, dan kalian bisa langsung meloncati soal yang tertera, misalkan mau ke nomor 3 tanpa melalui nomor 2 itu bisa. Dan sebelum mengakhiri soal, pastikan kembali kalian mengecek apakah masih ada yang belum dikerjakan atau masih ada soal yang kalian beri tanda ragu-ragu. Setelah semuanya selesai, barulah kalian selesaikan tes dengan memberikan tanda centang, kemudian selesaikan tes, muncul lagi selesaikan tes untuk yang kedua kalinya konfirmasi, baru selesai tesnya. Oke, untuk video bagaimana cara mengerjakan soal AKM, saya cukupkan sampai dengan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.